Oke, kita mulai. Pada siang hari ini saya mendapat topik dalam kuliah blok infeksi ini adalah penyakit campak pada anak. Sebelumnya saya mohon maaf, slide saya sampaikan dalam bahasa Indonesia, ada beberapa yang bahasa Inggris, tapi secara umum semuanya dalam bahasa Indonesia. Jadi campak ini pada anak-anak merupakan kasus yang banyak kita jumpai sebelumnya ya, tapi sekarang semenjak ada imunisasi apa namanya campak yang masuk dalam program rutin di program imunisasi anak, jadi kasus ini sudah jauh berkurang. Jadi nah campak itu di masyarakat itu identik dengan apa namanya identik dengan demam dengan bintik-bintik merah ya. Jadi kita punya banyak contoh kasus-kasus pada anak yang di mana dia datang oleh orang tuanya dengan kulit yang bintik-bintik merah. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar yang saya dapat dari pasien ya. Ini adalah di mana kaki dan tangannya merah-merah seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh, tapi ini sebenarnya bukan penyakit campak ya. Ini pada kasus demam berdarah pada fase penyembuhan. Ada seperti ini ya. Nah, ini juga ada kasus seperti ini. Jadi res bahasa gininya, sebenarnya res, eksantema, ruam itu sama. Res, eksantema atau ruam itu sama. Yang terdistribusi di seluruh badannya, kemudian ini di kaki, nah ini di punggung, yang ini di perut ya. Jadi ini kasus-kasus yang nanti akan dijumpai. Nah, ini adalah salah satu diferensial diagnosisnya nanti adalah penyakit campak. Nah, ini juga ya ini juga contoh yang sedikit berbeda dengan tadi ya, tapi ini lihat ada ruam yang banyak, res yang banyak ya, banyak sekali di ekstremitasnya ya, ekstremitasnya nanti dimulai tangan dan kaki. Ini contoh-contoh kasus yang akan kita jumpai nanti. Nah, campak atau measles itu nama lainnya measles, kemudian morbilli nama lainnya, merupakan penyakit akut yang sangat menular yang disebabkan oleh virus paramyxovirus ya. Nah, campak ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada anak, di mana campak ini dapat ditularkan melalui batuk dan bersin. Campak itu bersifat endemik di seluruh dunia, artinya ada di seluruh dunia dijumpai kasus campak ya, tidak hanya di Indonesia, bisa di Eropa, kemudian di Afrika, di Amerika juga ada ya. Nah, ini sedikit gambaran tentang kasus campak ya, kasus campak tahun 2011 sampai 2014. Secara umum memang kasusnya mulai menurun ya, tapi masih kita jumpai. Nah, kasus campak itu sebagian besar dijumpai pada anak-anak di bawah 5 tahun, pada anak-anak balita ya. Jadi itu tinggi kasusnya ya. Nah, ini juga bagaimana gambarannya, gambaran kasusnya ya. Nah, saya lanjutkan. Ini adalah gambaran negara-negara yang mempunyai distribusi kasus campak yang banyak ya. Jadi memang selama ini dijumpai yang terbanyak itu hampir di sepanjang garis daerah tropis ya yang banyak. Walaupun di daerah subtropis pun juga bisa dijumpai seperti yang saya bilang tadi. Nah, ada di sini ada Indonesia ya, ada Indonesia, kemudian Filipina, India, Cina, dan negara-negara Afrika seperti Mesir, Nigeria, Somalia, dan seterusnya. Ini adalah negara-negara yang mempunyai kasus campak terbesar. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, menurut laporan WHO ya, tahun 2018, Indonesia memasuki peringkat ke-6 negara yang memiliki kasus campak terbanyak di dunia. Jadi ke-6 ya Indonesia. Jadi, lumayan gini, bagus prestasinya ya untuk kasus campak ini. Walaupun dari sisi jumlah penyakit ya. Nah,
kita di Indonesia selama pemberian program imunisasi itu sebenarnya kasusnya sangat berkurang jauh. Tapi ini tahun kemarin ya, kira-kira 2 tahun yang lalu ya, mungkin adik-adik pernah mendengar bagaimana ada kasus outbreak campak dan gizi buruk di Papua sampai menghebohkan tanah air ya. Nah itu di negara kita pernah terjadi KLB luar biasa. Jadi jumlah peningkatan kasus yang sangat besar pada saat itu dengan angka kematian yang tinggi. Itu sedikit menggambarkan bagaimana epidemiologi kasus campak ini. Nah, kita kembali ke mengenai virus ya, virus campak atau virus measles ini merupakan suatu virus single-stranded RNA, yaitu paramyxovirus dengan genus morbillivirus. Jadi dia merupakan suatu virus yang pleomorphic dengan diameter antara 100 sampai 300 nanometer, mempunyai 2 envelope glikoprotein yang sangat berperan penting dalam antipatogenesis ya. Jadi envelope-nya glikoprotein F dan H. Kemudian dari sisi genom dia memiliki beberapa struktural protein ya, itu penting nanti. Nah ini adalah gambaran daripada virus campak itu sendiri ya, ada kapselnya, ada intinya, kemudian ada protein dan seterusnya ya. Silahkan dibaca, bisa dicari di sumbernya yang sudah saya sampaikan di bawah slide saya ya. Ini juga dalam bentuk ilustrasi yang lain ya. Intinya sama saja bagaimana struktur daripada virus campak ini. Kemudian ini adalah timeline daripada infeksi campak ya, nanti lebih jelasnya nanti disampaikan secara rinci setelah slide yang ini. Nah, bagaimana patogenesisnya? Patogenesis campak ini ya, virusnya itu masuk lewat saluran pernapasan ya. Jadi dia terhirup melalui udara secara droplet, sama dengan penyebaran virus COVID ya. Tadi sudah Prof. Budi memberikan kuliah tentang COVID-19 ya. Sama dia masuk lewat saluran pernapasan. Jadi lewat saluran pernapasan ya dia masuk. Nah di sini dia lokal, dia akan bereplikasi di sini ya. Di lokal di saluran pernapasan, jadi epitel saluran pernapasan. Nah, dari sini dia akan di kelenjar limfe lokal di sini dia bereplikasi dulu. Kemudian dari sini dia baru nanti akan menyebar ke kelenjar limfe regional. Nah, selain dari saluran pernapasan tadi juga bisa masuk lewat mata ya. Nah, jadi sangat persis sama dengan COVID-19 tadi. Kemudian partikel menempel pada konjungtiva, masuk ke celah antara kornea dan kelopak mata dan menginfeksi sel limfoid atau mieloid di sekitarnya. Nah, pada hari ke-5 ke-7 setelah infeksi, akan terjadi viremia yang sekunder di seluruh tubuh, terutama dia akan menginvasi kulit dan saluran pernapasan. Nah, hari ke-11 sampai hari ke-14 setelah infeksi, virus terdapat di sistem sistemik atau saluran darah, kemudian terdapat di saluran pernapasan, jadi saluran-saluran yang memiliki epitel, yaitu yang umumnya di saluran pernapasan, kemudian di saluran cerna, itu khas sekali. Nanti kenapa nanti komplikasinya itu pneumonia, kemudian diare, ya karena virus ini mampu mencapai epitel saluran pernapasan, kemudian epitel saluran cerna. 2 hari kemudian virus mulai berkurang, akhirnya yang namanya stadium penyembuhan atau stadium konvalesen ya. Nah, kalau secara skematik ya seperti ini ya, tadi saya uraikan secara detail. Nah, ini kalau kita skemakan seperti ini ya, jadi kalau lihat dari sisi viremia itu artinya adanya virus di dalam saluran darah ya, dalam sistem sistemik ya. Mulai fase inkubasi ya, jadi virusnya makin lama makin banyak, kemudian pada saat disease period, pada saat fase akut penyakitnya itu, virus akan konsentrasi sedang tinggi-tingginya di saluran sistem darahnya ya.
Nah, kemudian kalau kita lihat dari antibodi yang terbentuk itu, nah di awal-awal kan pada saat masa inkubasi ini virus lagi tumbuh di saluran di kelenjar limfe, kemudian virus menyebar secara sistemik. Nah, kemudian pada saat fase penyembuhan nanti baru akan nanti terdeteksi antibodinya ya, imunoglobulin G terhadap anti campak. Nah, ini tadi mengenai patogenesis yang tadi ya, jadi kalau diringkas ya seperti ini, jadi virus masuk, kemudian ke saluran cerna, kemudian di kelenjar limfe lokal ya, salivary gland, kemudian dia bertumbuh di sana, kemudian menyebar ke spleen, limfosit di jaringan yang lain, dan jadi viremia sekunder. Akhirnya viremia di sini baru dia menyebar ke seluruh organ. Dia termasuk penyakit sistemik ya, sistemik disease. Nah, bagaimana manifestasi klinisnya? Manifestasi klinisnya itu infeksi ini dibagi 4 fase yang sedikit sudah disinggung-singgung tadi. Ada masa inkubasi, ada masa prodromal, ada masa fase exanthematus atau fase munculnya res, kemudian fase penyembuhan atau recovery ya. Jadi inkubasi itu antara 8 sampai 12 hari kalau kita hitung dari exposure sampai onset symptom, itu lebih kurang 14 hari dari sampai onsetnya ras itu. Jadi antara itu dah 8 sampai 14 hari ya lebih kurang. Nah, masa inkubasi tadi hampir sama ya, sedikit beda. Nah, pada stadium prodromal tadi, bagaimana gejala pada stadium prodromal tadi? Itu berlangsung kurang lebih 3 hari atau antara 2 sampai 4 hari. Gejala diawali dengan mulai munculnya demam ya. Mulai munculnya demam. Biasanya demamnya awalnya tinggi tapi tidak terlalu tinggi, tapi makin lama makin tinggi. Adik bisa lihat di grafik di sini di samping ya. Demamnya itu khasnya adalah makin lama makin tinggi ya. Jadi hari kedua, ketiga itu akan semakin tinggi, puncaknya sekitar hari keempat, kelima. Itu khas pola demam pada sakit campak. Gejala-gejala lain yang muncul adalah ada korisa itu seperti flu-like syndrome ya, ada bersin-bersin, ada hidung bersekret dan sebagainya, batuk, kemudian ada konjungtivitis ya, ada konjungtivitis. Kita lihat bagian di sini dia mulai memang muncul di awal-awal ya. Ada konjungtivitis, ada korisa, ada batuk ya. Ini lebih di awal ya munculnya. Nah, kemudian ada yang namanya koplik spot. Koplik spot ini suatu tanda yang patognomonis ya. Patognomonis artinya sangat khas, hanya milik di penyakit campak. Cuma memang agak susah menjumpai karena dia muncul pada saat demam 2-3 hari, tetapi munculnya sebentar sekali. Ada yang mengatakan hanya 48 jam itu sudah menghilang. Dia lokasinya di medial, di bukal ya, di pipi sebelah dalam ya, di lokasinya. Nanti lebih detail saya sampaikan. Itu pada saat fase prodromal. Kemudian dilanjutkan dengan fase eksantema, ya, munculnya ruam, ya, munculnya ruam. Nah ini res tadi ini, coba lihat di kanan atas ada ruam. Nah ruam ini muncul justru pada saat demam sedang tinggi-tingginya. Jadi ruam ini muncul pada saat demam sedang tinggi-tingginya. Itu sekitar hari keempat kelima ya, hari keempat kelima. Ruam ini penyebarannya secara sentrifugal, ya menyebar sehingga mencapai seluruh tubuh dalam waktu sekitar 3 sampai 4 hari dan total dihitung sampai 7 hari dari mulai sakit. Ya. Nah, itu stadium eksantema. Kita lanjutkan kemudian berikutnya stadium, nah setelah ini adalah stadium penyembuhan. Stadium penyembuhan setelah hari ke-6 kan, setelah hari ke-6 ya mulai biasanya ruam itu makin lama makin menghilang ya, makin menghilang. Total menghilang dia setelah lewat 7 hari, setelah lewat seminggu dari mulai sakit. Didahului dengan perubahan pola ruamnya itu, dia mulai mengalami perubahan warna ya dari merah, kemudian mulai coklat sedikit, lama-lama menghitam dan akhirnya menghilang tanpa bekas, tanpa bekas. Jadi dia ruam ini akan menghilang pada saat demam sudah mulai tidak ada ya, demam sudah turun,
ruam akan makin berkurang. Nah, ini kalau kita gambarkan yang di pojok tadi ya seperti ini ya. Jadi kita lihat bagaimana resnya, kemudian COVID spotnya, bagaimana gejala batuknya. Nah itu. Nah ini adalah pola ruamnya ya. Pola ruamnya dia ruam biasanya di belakang telinga dan leher di sini dia. Kemudian dia baru akan menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian ini dikatakan satu kasus. Nah ini kalau dia di komunitas atau di populasi, satu orang yang terinfeksi bisa menularkan kepada 9 sampai 18 orang. Ya, jadi hampir sama dengan pola-pola infeksi virus pada umumnya ya, termasuk COVID tadi ya. Nah, apa diagnosis banding? Diagnosis banding itu artinya gejala-gejala klinis yang sangat mirip dengan campak itu apa saja. Nah ini salah satu contohnya, misalnya ada penyakit rubella, ada penyakit infeksi parvovirus, ada scarlet fever, ada Roseola infantum atau exanthema subitum namanya penyakit Kawasaki disease. Nah ini contoh-contoh diagnosis bandingnya. Nah ini adalah contoh kasus yang sangat mirip dengan campak ya, sangat mirip. Namanya penyakit rubella. Nah rubella ini nanti akan saya memberikan kuliah tersendiri. Silakan dilihat. Salah satu yang kalau kita hanya melihat gambaran ruam atau gambaran eksantemanya sangat susah apabila kita jumpai terutama pada saat sudah fase munculnya res. Itu sangat susah apakah ini campak, apakah ini rubella. Tapi kalau kita menelusuri dengan baik dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kita akan bisa secara kasar membedakan, oh ini dia campak, oh ini dia rubella. Ini adalah nanti silakan dibaca, nanti rubella kita akan berikan di kuliah berikutnya ya. Nah ini contoh-contoh diagnosis banding yang tadi. Nah untuk memudahkan membedakan, biasanya saya selalu menyuruh melihat dalam bentuk diagram seperti ini ya. Kita lihat bagaimana suhunya, kemudian bagaimana ruam yang muncul, kemudian bagaimana gejala-gejala penyertanya, gejala-gejala penyertanya. Jadi misalnya kalau di rubella itu ada gejala pembesaran kelenjar limfe, ada malaise, ada pilek-pilek, ada konjungtivitis. Kalau ini kan mirip dia dengan campak ya, mirip sekali dia. Ada batuk pileknya, tapi kalau malaise lebih dominan di rubella, di campak dia tidak muncul. Pembesaran kelenjar ya, kelenjar lebih dominan di rubella, di campak dia tidak muncul. Nah, itu hal-hal yang bisa kita pakai untuk membedakan, oh ini dia rubella, ini gambaran campak. Misalnya kalau di rubella demamnya tidak begitu tinggi, tapi kalau di campak demamnya tinggi sekali. Ini juga ada yang namanya scarlet fever ya, scarlet fever justru dia ruam, jadi res atau bintik-bintik merah itu bersamaan dengan demamnya muncul, di awal-awal sudah muncul ya, itu membedakan. Kalau yang namanya exanthema subitum, justru ruamnya ini muncul justru setelah demamnya menghilang. Pada saat awal demam tinggi tanpa ada ruam, tapi begitu dia demamnya menghilang, baru muncul ruamnya. Nah itu ini gambaran exanthema subitum namanya. Jadi dengan melakukan anamnesis yang baik, kita bisa memperkirakan kemungkinan ini infeksi yang seperti ini ya. Ya seperti kita ketahui di negara kita untuk confirm diagnosis pemeriksaan identifikasi virus kan kita tidak punya. Kita baru-baru saja mendengar familiar pemeriksaan PCR itu pada COVID. Kalau ada COVID, pemeriksaan ini tidak akan pernah ada di negara kita ya. Nah tadi itu sedikit mengenai tanda koplik ya, bercak koplik yang saya bilang tadi. Jadi muncul 2 hari sebelum sudah erupsi kulit dengan lama waktu sekitar 48 jam saja ya. Kemudian dia menghilang ya. Jadi di mukosa bukal posterior berupa papul warna putih atau abu-abu kebiruan. Cepat sekali menghilang sehingga kadang kalau kita sudah ketemu pada hari ke-6, hari ke-7 itu tidak akan dapat melihat koplik spot ini. Nah, ini adalah berbagai contoh gambaran res atau ruam pada kasus campak bisa, rubella juga bisa. Kalau kita ketemu langsung pasien seperti ini tanpa melakukan anamnesis dengan baik,
sangat mungkin kita mengatakan, oh ini campak, oh ini rubella, seperti itu. Jadi harus nanti kan anamnesis, pemeriksaan fisik, penelusuran dengan baik sehingga kita bisa mengarahkan kemungkinan ini adalah campak. Nah ini diagnosis banding salah satu yang sangat sudah, nanti ada kuliah tersendiri juga, aduh HFMD ya, Hand, Foot and Mouth Disease ya, jadi penyakit mulut, kemudian tangan dan kaki. Jadi khas di sini. Di badan justru tidak ada, tapi dia ada di ekstremitas, ada bintik-bintik sampai vesikel, khas sekali ini ya. Nah, kemudian ini juga yang dengan ada bintik-bintik merah seluruh tubuh ya. Sekilas dia mirip dengan campak, tapi ini ada yang berbeda, misalnya ada pengelupasan di ujung-ujung jari, lidah yang seperti lidah stroberi. Nah, ini khas namanya pada penyakit Kawasaki. Nah, ini sedikit saja menyinggung, nanti kuliahnya ada dari dokter Dwi juga mengenai demam dengan ruam ya. Kalau ini hampir 95% dijumpai pada anak ya, demam dengan ruam. Nah, penyebabnya bisa kita bedakan oleh karena infeksi dan non-infeksi. Yang infeksi itu bisa karena infeksi bakteri, bisa karena infeksi virus. Memang secara epidemiologi dikatakan hampir 95% kalau demam dengan ruam ini disebabkan oleh karena infeksi virus. Nah, yang infeksi virus yang klasik itu yang sudah kita bahas tadi di diagnosis banding itu, campak, rubella, exanthema subitum, itu yang klasik. Sekedar tahu aja. Bagaimana kita mendiagnosis campak? Secara ideal, untuk mengkonfirmasi diagnosis adalah dengan pemeriksaan ditemukan virus campak pada si anak tersebut. Nah, bagaimana kita tahu? Ya dengan pemeriksaan yang utama adalah kultur virusnya kalau memungkinkan. Yang kedua mengidentifikasi misalnya dengan PCR ya, untuk mengidentifikasi virusnya. Itu untuk konfirmasi namanya, confirm diagnosis. Tapi itu tidak bisa kita kerjakan secara rutin oleh karena tidak ada fasilitasnya. Sehingga untuk mendiagnosis campak itu kita biasanya menggunakan istilah diagnosis secara klinis. Diagnosis secara klinis dengan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang sederhana. Itu bisa kita lakukan. Misalnya dari tadi itu khas ya, demamnya makin lama makin tinggi, kemudian muncul bintik-bintik merah di seluruh tubuh pada saat demam sedang tinggi-tingginya. Nah, itu yang kita pakai untuk dasar diagnosis secara klinis. Nah, kemudian bagaimana dengan terapinya? Sampai saat ini terapi campak itu hampir sama dengan infeksi-infeksi virus pada umumnya ya. Jadi terapinya hanya bersifat suportif. Jadi tidak biasa kita menggunakan terapeutik dengan misalnya dengan antivirus gitu, enggak ada ya. Jadi secara umum sebenarnya penyakit ini dapat sembuh sendiri. Cuma apabila terjadi komplikasi itu yang bisa menyebabkan kematian ya. Jadi terapi suportif misalnya dengan pemberian dengan tirah baring ya, tirah baring itu istirahat ya. Kemudian pemberian antipiretik ya, antipiretik atau anti demam. Contohnya misalnya dengan pemberian parastamol ya, di mana dosisnya antara 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per dosis, dapat diberikan tiap 4 jam. Nah, kemudian terapi suportif yang lain adalah pemberian cairan dan nutrisi yang cukup. Misalnya kalau karena demam yang tinggi, anak menjadi dehidrasi, sehingga kita harus mengoptimalkan pemberian cairan. Kalau tidak bisa dengan minum, anak tidak mau minum sama sekali, kita harus memasang infus pada anak tersebut. Kemudian nutrisi yang cukup. Nah, kemudian ada namanya pemberian vitamin A, ini khas pada campak. Nah, vitamin A ini dikatakan mampu secara signifikan mengurangi lama sakit, kemudian mampu mengurangi komplikasi atau juga mampu mempercepat kesembuhan. Nah, antibiotik bila dicurigai ada komplikasi infeksi bakteri. Bila tidak ada, antibiotik tidak diberikan ya. Nah, dosis vitamin A-nya ini ada dosis vitamin A-nya. Ya. Kalau nanti adik-adik ke puskesmas, itu ada
namanya vitamin A kapsul merah dan kapsul biru ya. Jadi kapsul merah itu yang dosis 200.000, kapsul biru yang 50.000 ya. Jadi itu nanti bisa diberikan. Ini adalah dosisnya. Umumnya pemberian vitamin A itu selama 2 hari berturut-turut ya, 2 hari berturut-turut. Jadi ini adalah salah satu jurnal biar tahu saja bagaimana efektivitas daripada vaksinasi dan pemberian vitamin A di dalam tata laksana penyakit campak. Nah, apa komplikasinya? Komplikasinya yang sering adalah otitis media. Kemudian komplikasi yang lain misalnya ada pneumonia, kemudian myokarditis, mesenteric lymphadenitis, encephalitis, kemudian subakut sklerosis encephalitis. Jadi kalau melihat dari patogenesis tadi yang mampu menyebar secara sistemik itu, artinya sangat mungkin komplikasinya bisa di mana-mana ya. Ini secara lebih dari sisi gambaran epidemiologinya, misalnya diare. Nah, diare seperti yang saya bilang tadi, karena dia ada di menyerang epitel saluran cerna ya, lebih kurang 8% kasusnya, otitis media 7%, pneumonia 6%, encephalitis, kejang, dan kematian. Biasanya ada grup-grup yang berisiko tinggi ya, berisiko tinggi untuk mengalami komplikasi. Nah, grup yang mana itu misalnya adalah pada bayi, kemudian pada anak yang berumur kurang dari 5 tahun ya. Jadi seperti yang di awal bahwa kasusnya banyak pada anak-anak di bawah 4 tahun, anak-anak balita. Atau justru orang-orang yang justru yang lebih dewasa. Nah, itu kenapa? Akhirnya ditengarai karena daya imunitas yang mulai menurun. Kemudian wanita hamil, itu juga termasuk eh, kelompok yang berisiko tinggi. Yang berikutnya adalah pasien atau orang yang menderita gangguan sistem imun. Nah, yang mana ini misalnya adalah pasien-pasien yang sedang menderita imunokompromis ya, imunokompromis, atau pasien-pasien yang menderita penyakit ya. Misalnya kalau yang penyakit sistem imun itu misalnya penyakit SLE atau penyakit lupus, penyakit-penyakit keganasan, penyakit keganasan hematologi itu sering sering mengalami gangguan sistem imun ya, sehingga kita sebut dengan pasien imunokompromis. Kemudian pasien anak-anak yang menderita HIV itu termasuk golongan berisiko tinggi. Berikutnya, apabila anak tersebut sedang menjalani kemoterapi atau radioterapi, nah itu juga sangat-sangat depresan sistem imunnya ya. Anak-anak yang mendapat terapi kortikosteroid itu juga kadang mengalami depresi sistem imun. Kalau kelompok-kelompok ini sangat rentan untuk menderita infeksi virus termasuk infeksi dari campak atau measles ini. Nah, bagaimana pencegahannya? Jadi campak ini dapat dicegah ya, campak ini dapat dicegah dengan imunisasi. Sampai sekarang sudah terbukti mampu menurunkan angka kasusnya, mampu menurunkan angka kesakitan, mampu menurunkan angka rawat inapnya, mampu menurunkan kematian. Jadi sudah terbukti ya. Nah, vaksinasi yang dulu berkembang namanya vaksin campak. Cuma sekarang sudah mulai ditinggalkan. Jadi yang sekarang berkembang adalah vaksin MR. Itu bahkan vaksin gabungan ya, vaksin gabungan antara campak dan rubella. Jadi vaksin measles rubella ya, vaksin campak. Kemudian vaksin campak ini juga ada yang berbentuk gabungan dengan vaksin lain selain rubella, namanya MMR. Itu vaksin measles, mumps, rubella. Cuma MMR ini belum masuk di program imunisasi pemerintah. Kemudian ada juga yang di luar, namanya di luar negeri ya, MMRV. Jadi gabungan antara measles, penyakit mumps, rubella, dan varicella. Itu digabung. Cuma di negara kita belum ada. Ya. Nah, vaksin campak ini tidak dianjurkan pada ibu hamil, yang pasien yang imunokompromis tadi ya, anak dengan imunodefisiensi primer, anak dengan HIV. Kemudian yang lain adalah bagaimana pencegahannya, tentu dengan isolasi,
Kalau kita ketemu dengan yang sedang fase akut ya tadi, harus kita isolasi, kemudian melalui ini pencegahan jangan sampai menular secara droplet. Nah, ini adalah contoh vaksin MR ya. Jadi vaksin ini yang jadi seperti ini ya. Dia kemasannya botolnya warna coklat ya, dan bentuknya seperti ini. Vaksin MR ini adalah pelarutnya. Vaksin ini vaksin yang berupa serbuk kering ya, serbuk kering. Dia terbuat dari virus campak yang dilemahkan ya. Virus campak yang dilemahkan atau istilahnya live attenuated ya. Nah, sebelum diberikan dia harus dilarutkan dulu dengan pelarutnya. Jadi setiap dosis satu botol ini untuk 10 anak, jadi 10 dosis. 8 sampai 10 anak untuk satu botol ini. Jadi dia harus dilarutkan, setelah dilarutkan dalam waktu 3 jam dia harus sudah diberikan pada pasien. Nah, bagaimana cara pemberian vaksin ini? Sedikit saya sampaikan. Vaksin ini dengan dosisnya volumenya 0,5 ml diberikan secara subkutan ya, subkutan. Ini adalah cara penyuntikan vaksin. Ada beberapa teknik di sini, ada yang intramuskuler, dari jarum tegak lurus, ada yang subkutan, jadi sedikit miring sekitar 45 derajat, ada yang intravena, ada yang intradermal. Jadi, pada kasus vaksin campak ini atau MR ini diberikan secara subkutan. Nah, ini adalah sedikit mengenai gambaran bagaimana posisi anak ketika divaksinasi ya. Jadi posisinya ini adalah tidak kaku seperti ini. Bisa dia duduk, bisa posisi tidur, atau pada anak yang besar bisa di sini santai ya. Intinya adalah pada saat divaksin anak harus difiksasi dengan baik sehingga jarum nanti tidak patah, tidak menimbulkan perlukaan dan sebagainya. Nah, untuk vaksin itu sendiri sebelum digunakan harus diperiksa dulu untuk kondisi vaksin. Nah, salah satu adalah indikator untuk memeriksa kondisi vaksin itu namanya vaksin vial monitor ya. Jadi ini dilihat kalau umpamanya kondisinya masih bagus, vaksin itu bisa digunakan. Kalau kondisinya tidak bagus, vaksin tidak boleh digunakan. Ini adalah contohnya, misalnya seperti ini ada gambarannya, gambaran lingkaran dengan kotak di tengah masih terang ya, masih terang, lebih terang dari sekitarnya, itu kondisi vaksin masih bagus. Kalau yang dua di bawah ini ya, hilang kotaknya atau lebih gelap kotaknya daripada di luarnya, artinya kondisi vaksin sudah tidak bagus, tidak boleh digunakan. Ini adalah salah satu cara untuk menilai kelayakan vaksin. Yang berikutnya adalah menilai dengan tanggal kedaluarsanya. Jadi kita lihat nanti di sana di masing-masing kemasan itu ada tanggal kedaluarsanya. Nah, apa kontraindikasi pemberian vaksin MR? Kontraindikasinya adalah ini. Yang pertama, si individu sedang dalam terapi kortikosteroid, dapat imunosupresan, atau sedang menjalani radioterapi. Yang berikutnya adalah pada wanita hamil, itu memang masih ini ya, masih dilarang untuk saat ini ya. Kemudian anak yang berada leukemia, kemudian anemia berat, dengan fungsi ginjal yang berat ya, gagal jantung yang berat, atau setelah anak itu mendapat transfusi atau mendapat imunoglobulin. Itu sementara ditunda atau dikontraindikasi ya. Kemudian yang berikutnya adalah apabila anak itu alergi terhadap komponen vaksin. Salah satunya adalah ini ada komponen neomycinnya dalam vaksin itu. Apabila dia alergi, maka dia tentu tidak boleh diberikan vaksin itu pada kesempatan berikutnya. Nah, kalau yang ini penundaan imunisasi, bukan kontraindikasi, tapi ditunda dulu. Apabila anak sedang batuk, sedang demam, sedang diare, jadi imunisasi ditunda dulu. Nanti kalau sudah sembuh, berikan imunisasinya. Nah, kapan diberikan? Jadi ini adalah jadwal pemberian vaksin MR. Saya mengutip dari petunjuk teknis kampanye vaksin MR ya, dari Kemenkes ini ya. Dari Kemenkes, vaksin MR itu diberikan pada usia 9 bulan untuk vaksin dasar, kemudian 18 bulan, dan pada saat kelas 1 SD. Ya, jadi kemudian vaksin MR ini dapat diberikan bersamaan dengan vaksin lainnya. Jadi
Misalnya ini vaksin DPT, vaksin DPT, vaksin polio, nah itu bisa diberikan bersamaan. Ini adalah jadwalnya. Silakan adik kalian dilihat. Jadi MR itu diberikan pada umur 9 bulan ya. 9 bulan, ya. Kemudian pada 18 bulan ya MR ulangan, kemudian yang berikutnya adalah pada kelas 1 SD. Ini adalah jadwal pemberian vaksin MR ya. Vaksin measles, rubella, kecampak, rubella. Nah, itu yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan bahwa campak ini merupakan penyakit infeksi yang sangat infeksius ya, bukan oleh virus campak, di mana penularannya sangat mudah melalui percikan udara atau droplet. Manifestasi klinis pada umumnya berupa demam, saya dengan gejala lain seperti batuk pilek, penyakit pipis, dan yang khas adalah disertai munculnya ruam pada seluruh tubuh. Kemudian penanganan yang tepat akan mengurangi risiko kematian, dan yang terpenting adalah penyakit ini dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa ditangkap dengan baik ya, dengan baik. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan disampaikan di pleno atau bisa di WA ke saya juga bisa, silahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir, kira-kira suara saya diterima dengan jelas tadi ya, tak ada respon soalnya. Siap diterima dengan jelas, Dok. Oke, baik. Mungkin waktunya agak cepat ya, tapi tidak apa-apa. Memang sebegitu gininya materinya. Jadi terima kasih atas perhatian semuanya. Kuliah saya akhiri. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan sampaikan di pleno ya. Nah kemudian nanti kuisnya menyusul, nanti silakan dibuka-buka di OASE. Mungkin dalam waktu 24 jam baru kita akan buatkan kuisnya ya. Dok. Oke. Kuliah saya akhiri ya. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Ya, oke, baik. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Silakan untuk ke jadwal kuliah berikutnya. Selamat siang. Saya akhiri ya pertemuan ini ya. Terima Terima kasih. kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, ya, silakan. Terima kasih, Dok. Makasih, Dok. Terima kasih, Dok. Oke.